Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol lagi nih teman-teman. Kita ngobrolin sesuatu mengenai Sukabumi bersama Kang Undang. Alhamdulillah Kang Undang sudah ada hadir di sini. Sudah tes berkali-kali nih. Mudah-mudahan nanti diskusinya menarik, khususnya mengenai seluk-beluk UMKM yang ada di Kota Sukabumi. Kang Undang ini adalah penggiat UMKM yang ada di Kota Sukabumi. Bahkan sempat menjadi juara. Juara dalam apa? Mari kita tanyakan langsung. Selamat siang, Kang Dang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Jauh-jauh datang ke sini nih. Harus sehat selalu. Harus sehat. Mengenai Kang Dang ini, aktivitasnya di bidang apa sih, Kang? Ya, saya memang banyak fokus kemarin sih di UMKM ya. Oh, iya. Terutama mungkin advokasi UMKM ya. Gitu. Advokasi itu seperti apa tuh? Ya, UMKM ini kan seperti mentoring ya, mentoring, kemudian juga pelatihan pembimbingan ya tentang dasar-dasar UMKM ataupun yang mau scale up dan lain halnya gitu. Itu dasar-dasar UMKM itu seperti apa sih Kang sebetulnya untuk UMKM? Ya, dasar UMKM itu banyak ya. Ada juga kan orang tuh mau usaha gitu, tapi aduh gimana caranya nih, gimana modalnya nih gitu ya. Sehingga dia hanya muter aja di situ, nggak maju-maju gitu kan. UMKM sendiri kan memang harus lengkap ya, baik dari sisi legalitas usahanya, bukan hanya untuk jualan sendiri aja, tapi gimana ke orang lain juga emang harus benar-benar lengkap. Memberikan manfaat, sehat juga, betul. Dan itu penting ya. Betul, penting gitu. Jadi kita nggak usaha bodong katanya kan seperti itu. Jadi ngebantu itu sebetulnya. Iya betul. Itu sudah berapa lama Kang di menggeluti? Berarti penggiat UMKM ya? Iya betul. Sudah berapa lama itu Kang? Ya udah. Sebenarnya sih fokus-fokus di akhir tahun-tahun ini aja sih ya. Tahun-tahun ini. Jadi banyak memang berkecimpung bantu teman-teman UMKM gitu ya di semua sektor usaha. Jadi bukan hanya sektor, kadang-kadang UMKM itu cenderung orang mengingat tuh hanya segi kuliner, makanan gitu. Sebenarnya kan banyak ya, ada dari fashion, kemudian craft atau kerajinan gitu ya, kemudian juga apalagi jasa. Jasa juga salah satunya jasa juga salah satunya adalah memberikan manfaat buat orang lain gitu. Misalkan jasa laundry. Oh, itu juga masuk kategori UMKM. Berarti kalau kayak gitu sebetulnya UMKM sendiri kategorinya itu apakah modalnya ataukah sektor kegiatannya sehingga itu bisa disebut UMKM kan gitu. Kalau sekarang kan saya baru tahu nih ada sektor jasa tuh laundry itu masuk ke dalam UMKM. Betul masuk. Misalkan yang kedua tadi jasa fashion. Berarti pakaian juga UMKM. Masuk. Gitu. Craft juga kerajinan, bikin kerajinan, betul. Itu masuk dulu sektor UMKM. Berarti indikatornya apa tuh kalau UMKM itu apakah modalnya tadi atau? Ya betul, parameternya memang dari modal. Berapa tuh? Modalnya itu kalau nggak salah di bawah 1 miliar ya. Oh, di bawah 1 miliar ya, itu baru disebut UMKM. Betul. Tuh teman-teman, saya baru tahu loh kalau ternyata UMKM itu di bawah modal 1 miliar. Jadi kalau kalian masih modalnya 500 juta disebutnya UMKM. Masih UMKM. Berarti kalau di atas 1 miliar baru itu nantinya ke usaha makro ya. Makro ya. Saya baru tahu. Ini benar pengetahuan baru bagi saya, berarti bahasa di bawah 1 miliar. Ada skala-skalanya, mikro, makro, kecil baru besar ya gitu usahanya. Luar biasa. Itu berarti sekarang menggiat UMKM kota atau kabupaten atau dua-duanya? Fokus di kota Sukabumi aja, ya betul. Satu kota atau memang hanya satu wilayah juga? Satu kota, jadi 7 kecamatan semuanya tersebar gitu. Ya, nah kita memang mendampingi lah ya, membimbing kegiatan-kegiatan mereka yang memang banyak juga memang dari perizinannya banyak yang memang belum melengkap lah katakan begitu ya. Hal-hal dasar seperti NIB ya, nomor induk berusaha memang sekarang kan wajib ya. Itu juga kadang-kadang belum gitu, sehingga kita bantu dan semuanya menjadi terlegalitas. Jadi sehingga punya legalitas. Punya legalitas, betul. Itu kok bisa misalkan masuk ke dalam penggiat UMKM, kan mungkin dari mana asal mulanya sehingga jadi
terjun di dalam bidang UMKM kan? Ya, saya sendiri memang apa namanya pelaku usaha juga kan. Oh, pelaku usaha Pelaku juga, usaha mikro aja. juga. Betul, mikro juga. Awalnya dari sana. Awalnya dari sana ikut-ikut apa namanya pelatihan, melengkapi legalitas. Jadi berdasarkan pengalaman sendiri gitu ya. Akhirnya baru jadi penggiat UMKM. Betul, betul. Itu ngedaftarin sendiri atau memang akan ditawarin gitu? Daftar sendiri sih ya intinya. Betul. Daftar sendiri gimana nih memberikan bagian dari hidup kita ya, katakan gitu. Dan kenapa membagi hidup? Karena membagi juga waktu untuk keluarga dan membagi juga untuk teman-teman UMKM gitu. Kalau membagi itu kesannya kan berarti ada yang apakah dibayar apa enggak gitu. Kalau misalkan saya full di sana biasanya itu berarti totalitas sudah dibayar di sana. Tapi kalau membagi masih kiri kanan nih. Ya sebenarnya sih memang ininya secara di atas kertas 1 tahun gitu ya. Per 1 tahun nanti ada pembaruan lagi. Itu fokus kerjanya sih apa namanya yang dibayarnya hanya 4 bulan aja. 4 bulan. 4 bulan tapi sebenarnya mungkin katakanlah mungkin mengganti ongkos lah gitu. Bukan gaji. Ya bisa karena kalau kata gaji itu kan cenderung relatif ya. Apakah memang kadang berpikir emang pas gitu segini gitu, kadang nggak sesuai juga atau gimana gitu. Lebih pasnya mungkin buat pengganti ongkos aja lah. Buat pengganti ongkosnya ada aktivitas. Ada aktivitas. Kan misalkan hari ini kan tadi Akang sudah ngumpul dulu, berarti memang UMKM-nya sudah ada atau kan memang Akang nyari juga gitu sebagai udah disiapkan dulu ya, jadi disebar nanti siapa yang mau ikut dalam suatu event itu. Nanti baru akan diseleksi. Seleksi mana yang memang paling utama adalah domisili kota. Kita cek dulu domisili kota. Nah itu akan kita prioritaskan, termasuk juga usahanya juga nanti akan kita lihat apakah memang sudah ada yang memenuhi legalitas atau memang belum gitu. Terus juga ada syarat dasar lagi yaitu minimal usaha 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan baru bisa masuk ke dalam UMKM itu. Betul. Dan apa yang didapatkan UMKM tersebut? Misalkan dia sudah akan bantu, akhirnya seperti apa itu UMKM? Yang jelas lebih percaya diri aja ya yang didapati sama pelaku usaha itu cenderung bukan hanya usaha pagi sore ya. Pagi keluarin meja, sore masukin enggak gitu. Tapi ada juga kan di sana dia dibentuk juga gimana cara membuat laporan keuangannya, ya secara keilmuannya, kemudian mindset bisnisnya, gimana cara bisnis plan-nya gitu ya, cara company profile. Ya benar-benar diarahkan membuat suatu usaha yang skala kecil dulu gitu, skala mikro ya. Tapi jadi, kalau sebanyak itu materinya, apakah dilakukan 1 kali? Atau memang ada tahap-tahapan, misalkan Akang sudah baru pemula, udah langsung dapat latihan semua, atau memang nanti tahapannya, misalkan pemula kemudian naik dan seperti apa? Ya, kalau untuk ketika memang lolos seleksi itu, maka itu udah dianggap satu batch ya. Nanti di sana udah diatur kurikulumnya berbarengan bersamaan. Jadi baik usahanya yang sudah ada scale up-nya, misalkan omsetnya udah tinggi, itu tetap kita barengan aja untuk vokasinya. Barengan gitu. Tantangannya seperti apa sih Kang itu dalam mengelola UMKM seperti itu? Tantangannya memang besar ya. Beratnya itu adalah terutama di dirinya sendiri sebagai pelaku usaha. Kenapa? Ketika usaha kadang-kadang malasnya ini udah luar biasa. Kan gimana cara kita mengistiqomahkan suatu kegiatan ini biar menjadi besar itu kan karena dia rajin setiap harinya itu. Kadang kan kalau nggak nggak dibina atau mindset bisnisnya, hari ini jualan, besok enggak, besok lagi enggak, besok jualan lagi. Nah itu kan nggak bagus. Gimana cara kita terus menstabilkan imun bisnisnya ini tetap stabil, nggak naik turun gitu, terus bila perlu dayanya meroket terus gitu setiap hari. Itu berarti memang berarti banyak juga ya materinya ya? Banyak. Yang kurikulumnya memang sudah ada, jadi bahkan kita menghadirkan mentor atau pegiat bisnis yang memang udah kalibernya besar ya. Gitu, seperti marketplace Shopee ya, kemudian Tokopedia.
dan lain hal lah, banyak yang memang bisa hadirkan. Medianya pun sendiri juga kita bisa undang gimana cara bikin konten yang memang bisa men-scale up-kan usaha kitanya gitu. Terus berarti kalau itu jumlahnya udah banyak dong UMKM yang terlibat dalam itu? Sangat banyak. Ini kebetulan juga kan setiap tahun itu pasti ada ya rekrutan. Setiap tahun ada rekrutan, sehingga setiap tahun akan terus bertambah. Dan kalau memang menurut data sih sepertinya memang udah banyak sekali ya. Dan memang menjamur gitu kan. Kenapa? Karena memang UMKM ini adalah salah satu usaha yang memang katakan nggak ada matinya. Ya, beda dengan kerja. Ketika kerja kita pasti ada penurunan, kemudian pemberhentian atau PHK. Kalau usaha nggak ada PHK. Naik turun Ya, hanya menjaga imun kitanya aja, gimana cara memaintain kestabilan untuk usaha kita itu tetap stabil. Bila perlu nambah terus gitu. Hari ini misalkan ilustrasinya dapat 1.000, besok harus 2.000, besok harus 3.000. Nah itulah. Sehingga pas terakhir goal settingnya adalah dia bisa mandiri, bisa terus mengembangkan. Yang tadinya nggak punya karyawan bisa ada karyawan. Yang tadinya tidak memberikan dampak manfaat lingkungan bisa memberikan manfaat buat lingkungan, mengurangi pengangguran. Pasti. Ya itu, jadi emang luar biasa dampaknya, besar sekali, sehingga membantu program pemerintah itu pengurangan pengangguran. Gitu. Kalau saran Akang sendiri misalkan baik untuk sisi UMKM maupun pemerintah supaya nanti itu kan sudah bagus tuh bisa mengurangi pengangguran, menambah kesejahteraan. Nah itu untuk perbaikan ke depannya seperti apa? Misalkan hari ini kan belum terlihat tuh. Tadi disebutkan tantangannya masih hanya sekitar hal-hal yang seperti biasa saja, Nah saya pengen seperti apa sih biar supaya nanti gayung bersambut tuh antara pemerintah dan UMKM sehingga menjadi lebih besar. Ya, tentu memang masih banyak kendala ya. Kendala baik yang sifatnya contoh kita misalkan usaha udah scale up ya, usaha udah besar skalanya, cenderung kita kan pengen ekspor. Nah itu pasti di sana juga gimana cara kita melakukan ekspor itu kan nggak semudah seperti kita jualan dengan tetangga, dengan jualan dengan lingkungan. Gimana kita harus bisa membaca karakter dari suatu negara kan. Iya. Ya. Dan kemarin ada kejadian yang harus bayar 118 juta UMKM. Kan kasihan juga ya, bosnya 118 juta, modalnya nggak seberapa kan gitu. Betul, nah itulah, biar nggak boncos gitu ya. Kita udah nyiapin produk, udah kontainer, tahunya dibalikin lagi gara-gara memang terkendala di dalam sistem bea cukai, kita kan begitu ya. Nah ini juga penting, memang di sana juga sebenarnya ada sih ya. Terakhir memang dari Kementerian Perdagangan, bahkan mungkin dari bea cukai sendiri, mungkin tapi untuk Sukabumi sih memang belum masuk gitu. Tapi sudah ada yang ekspor atau belum? Sudah banyak yang ekspor. Kita juga sering sharing ya gitu. Tapi kan jangankan untuk bicara dulu ekspor dengan produksi produk yang memang banyak ya. Yang paling penting di sini kita gimana memanage imun bisnisnya itu tetap stabil dulu lah ya. Kalau dibilang ekspor ada, udah banyak juga, bahkan udah beberapa usaha dari Kota Sukabumi yang luar biasa, bagus gitu, dan sering juga sharing dengan kita. Tapi kadang-kadang bagaimana mau mikirin ekspor ya, saat ini juga jualan kadang kembang kempis gitu istilahnya. Ya, tapi memang kita juga udah disiapkan lah ke depannya gimana caranya yang udah siap ekspor kita dorong nih untuk pelatihan ekspornya, gimana cara bea cukainya, agar memang tidak terjadi kendala hal yang seperti itu. Katakanlah mungkin pemerintah sudah menyediakan, kemudian kita juga, tapi kadang-kadang terkendala dengan pihak ketiga lah, apalah yang memang itu di luar dugaan. Nah itu perlu kita minimalisir dari sejak dini. Iya, berarti memang perlu juga seperti itu. Betul. Atau memang nanti juga perlu diklasifikasikan juga. Jangan sampai nanti yang sudah menengah harus sudah ekspor atau seperti apa. Betul. Nah seperti apa itu kan supaya diklasifikasikan oleh pemerintah juga agaknya lebih bagus dilakukan. Betul. Nah itu berarti kalau yang memang skalanya udah scale up ya, artinya scale up di sini kan usahanya memang udah masuk ke skala mikro ya, mikro bahkan usaha kecil. Jadi omsetnya itu di atas 20 miliar, di atas 50 miliar. Maka di sana harus ada sejenis pelatihan khusus bagi mereka yang memang udah siap dengan tantangan ekspornya. Karena produktivitasnya juga nggak boleh turun. Setiap hari memang gitu. Katakanlah memang udah seperti manufaktur atau pabrikan. Dan kualitas juga nggak boleh asal-asalan ya. Memang
Terus juga suplai bahan pokoknya juga udah harus mumpuni gitu. Jadi sebelum kita menyiapkan ekspor, tentu kita benahi dulu dari dalam diri kitanya sendiri. Dan rata-rata yang akan temuin sebagai penggiat UMKM itu, kendala UMKM itu tadi selain malas, apalagi sih Kak? Modal. Hampir semua. Modal itu udah jelas ya, karena memang dominan ya. Ya kadang kenapa? Kadang gini, usaha kita udah mencoba ke segala hal ya, tapi kadang-kadang ya malum kan baru juga pemulihan dari pandemi ya. Kadang penjualan pun masih belum terlalu signifikan, sehingga kita harus menambal dulu nih kos yang memang kemarin itu dan belum balik. Gitu. Ada nggak sih bantuan dari pemerintah untuk bantuan modal ke UMKM gitu? Sebenarnya ada mungkin ya, tapi sejauh ini kita belum. Saya juga belum apakah dibantu atau kan dulu tuh ada kelompok usaha bersama. Iya gitu. betul. Ada. Hibah itu kan hibah tuh kelompok usaha bersama. Betul. Ada mungkin sebagian, ada juga yang memang ada filternya lah ya. Mungkin packingannya nanti buat siapa dan sasarannya buat siapa gitu. Tapi keinginan masih semoga merata gitu ya, merata. Ya, saya juga pelaku usaha, pengen juga bukan berarti bergantung ke pemerintah gitu ya. Tentu kita juga mandiri, tapi alangkah baiknya ketika memang ada surplus lah. Ketika kita memang kosong, ada bantuan pemerintah kayaknya sejuk gitu ya. Atau misalkan yang naik sesuai standarnya diberikan reward gitu ya. Itu dia. Rewardnya begitu. Betul. Atau misalkan promosinya digaungkan oleh pemerintah juga bisa dibantu. Atau paling tidak semua PNS lah ya. Semua PNS atau ASN yang ada di Kota Sukabumi beli produk UMKM. Itu aja udah reward itu buat kita. Karena berapa puluh ribu ya jumlah ASN atau PNS yang ada di Sukabumi, katakanlah satu hari belanja UMKM. Jadi dari satu minggu nih seperti hanya kostum, baju, ada warna gading, ada putih, hitam, ada kemudian batik. Nah ada satu hari juga nih, pengen dong gitu, kita request ya, satu hari fokus belanja untuk UMKM. Nah di kantin itu ada gitu produk UMKM. Produk UMKM di kantinnya, baik makanan dan makanan, fashion, craft semua ada. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Jadi satu hari dilarang jajan keluar nih. Fokus beli. Pokoknya di bawahnya produk Kota Sukabumi. Iya. Gitu. Contoh ini salah satu produk Sukabumi juga yang saya bawa. Berarti kalau sudah seperti itu, harapannya sih ke depan juga UMKM sudah lebih bagus. Sudah lebih bagus. Harusnya sudah lebih bagus. Betul. Dan saat ini memang saya juga mensyukuri ya, karena memang peran pemerintah juga sangat baik, sangat bagus ya, menopang para pelaku usaha agar terus bersinergi ya, agar terus tumbuh berkembang usahanya. Ada kendala bisa dibicarakan katanya gitu kan ya. Tentu ini sebuah sambutan yang positif ya buat para pelaku usaha. Saya sendiri juga merasakan begitu mudah, cuman kadang-kadang akses pemasaran juga memang menjadi kendala ya. Akses pemasaran gimana kita bikin produk tapi masarannya mau gimana gitu. Semoga pemerintah juga ada satu keinginan saya sih gitu ya. Ada satu hari ya, contoh tadi PNS beli, atau mungkin bisa disiapkan nih mall UMKM gitu. Nah di mana bazar gitu. Kalau bazar sepertinya rutin ya. Rutin bazar diadakan. Tapi kan kalau sifatnya konstan seperti distro gitu ya. Tapi pasti UMKM. Kemudian supermarket ya, tapi dia produknya pensi UMKM kota gitu. Jadi di mana seperti mall itu, mall satu atap gitu, di bawahnya misalkan supermarket, nah itu yang kue basahan, apa keringan atau apa. Kemudian yang keduanya adalah fashion gitu ya, dan craft dan lain hal. Kemudian yang ketiganya misalkan craft boleh lah ya, atau misalkan produk jasa. Jadi dalam itu tuh mall UMKM. Jadi kita begitu masuk ke situ, udah semuanya ada. Atau misalkan Dekranasda itu dijadikan mall UMKM kayaknya. Bisa lebih efektif karena kan Dekranasda di bawah kota itu betul. Bisa jadi lebih sehingga barangnya di sana dilengkapin saja. Betul. Kayaknya bisa lebih itu bisa lebih bagus. Semoga ya. Atau kantin-kantin sekolah dipromosikan. Betul. Atau yang paling dewan-dewan rapat bawa keluar juga. Nah itu kan penting. Forum produknya. Ya. Jadi sambil mengiklankan. Betul. Bahwa di Sukabumi itu banyak produk sebenarnya dan banyak yang menarik. Betul. Kita punya khasnya sendiri juga gitu. Atau barter antar Dekranasda setiap kunjungan baik wali kota.
maupun dewan kunjungan tuh tukar-tukaran produk. Nah itu. Produk saya di sana tolong jualin dong kan gitu, bisa begitu kan. Itu bagus. Jadi kita bisa cross selling ya. Cross selling dari betul. sini ke sana sini. Semoga Kan secara tidak langsung bisa begitu, dan itu kan antar G2G ya. Iya betul. Dan kalau saya perhatikan sekarang produk UMKM justru udah lebih bangga ya, dari kemasan juga atau packaging juga udah nggak kalah saing sama pabrikan. Udah bagus sekarang, kemasan desainnya udah full color, kemudian dari rasa juga nggak kalah rasa banget ya. Jauh kita lebih unggul. Kemudian juga dari fashion, contoh kayak batik, batik kita justru malah banyak banget. Ada batik Kenari, Lokat Mala ya. Batik khasnya itu ya, itu bisa mengangkat kota Sukabumi gitu dengan motif-motif khusus tertentunya itu. Jadi itulah mungkin bisa menjadi kebanggaan sebagai kita warga kota Sukabumi. Contohnya kayak yang di Tasik kan ada payung gelis gitu ya. Kemudian yang di Garut ada kerajinan kulit. Nah, kenapa dengan Sukabumi ya punya batik ya kita bisa angkat semua. Batiknya itu bisa menjadi lebih booming lagi gitu. Bila perlu se-Jawa Barat bawa batik, Sukabumi yang paling keren nih. Dan saya sering melihatnya begini Kang, memang saya lihat akhir-akhir ini peran untuk pemerintah itu untuk mempromosikan sangat kurang. Maka sebetulnya kemarin saya juga mendorong untuk hadirnya itu promosikan dulu. Promosikan tuh dengan billboard di kelurahan, kecamatan. Betul. Yang sudah tingkat kecamatan baru di kota. Kalau sudah kota, billboardnya dipromosikan melalui medsosnya langsung ke luar negeri. Betul. Dan itu memang harus diarahkan. Tapi mudah-mudahan ada anggarannya. Amin. Karena kendalanya katanya di anggaran. Anggaran. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada anggaran. Ya, semoga kita hanya bisa berharap dan bisa benar-benar direalisasikan ya. Betul, semua ide-ide kecil ide kecil dan tapi bisa bermanfaat itu. Ya, itu bisa berdampak lebih tinggi lagi mengangkat UMKM. Dan UMKM jujur kan memang satu-satunya yang bisa menolong mengurangi angka pengangguran. Itu yang paling berdampak besarnya. Kemudian juga bisa mengurangi limbah pencemaran gitu ya. Contoh kita punya produk nih dari ubi gitu ya. Ubi itu gimana tidak ada pencemaran karena kulitnya pun bisa diolah. Ya, kemudian singkongnya, ampasnya bisa dijadikan obat. Santan itunya bisa dijadikan biang gula atau apapun banyak. Jadi itu benar-benar zero waste, nggak ada sampah sama sekali. Harus ke sana nanti. Harus ke sana. Setelah scale up itu tadi pengolahan supaya zero waste-nya ke sana juga. Zero waste. Jadi nggak ada. Kita punya usaha itu lingkungan tuh bersih aja, nggak ada yang namanya pencemaran lingkungan. Gitu. Dan yang paling penting sih sebetulnya kalau saya tuh mengharapkan tuh bazar itu untuk pemasaran itu bisa ke seluruh wilayah. Jangan terfokus. Saya melihat hari ini tuh terfokus di tengah kota. Baru harusnya ke bawah gitu. Per kecamatan, per kelurahan, ya gitu. Jadi biar lebih tersentuh lah. Betul. Ketika memang saya pembeli, ada di sini nih. Yang saya mau ada depan rumah nih gitu. Itu barter pertama tuh antar kecamatan. Produk kecamatan ini jualan di sini dari sini ke sana secara langsung. Betul. Ini pengenalan yang cukup murah dan efektif. Dan sangat efektif, sangat terjangkau ya. Betul. Gitu ke depan rumah masa sih nggak dibeli sama sekali. Betul. Pesan Akang nih Kang terakhir untuk penggiat UMKM seperti apa nih Kang? Ya, saya sendiri juga adalah pelaku usaha ya. Tentu motivasi yang paling penting adalah kita punya mindset bisnis ya. Mindset bisnis itu benar-benar nggak gratis, nggak sembarangan gitu ya. Dibentuknya itu ya, dibinanya itu nggak dengan sembarangan. Jadi ketika punya mental bisnis, artinya dia udah siap yang namanya segala resiko yang terjadi dalam usaha. Baik itu penurunan usaha, baik itu lagi melonjaknya itu udah pasti. Nah, kita harus siap. Jadi jangan sampai kita lagi untungnya bahagia, tapi lagi ruginya kita nggak bahagia. Jadi enjoy aja. Namanya rezeki kita udah disiapkan. Yang penting kita usaha memaksimalkan. Nah, potensi itu dulu, imunnya dulu nih yang kita maintain. Saya pesan bagi para pelaku usaha tetap semangat, pacu imunnya atau iman bisnisnya ya biar nggak menurun. Kadang baru satu hari, aduh nggak laku, besok nggak jualan lagi, besok nggak jualan lagi. Ya kalau kayak gitu bagaimana bisa punya mental bisnis ya? Seorang yang wirausahawan itu adalah yang mentalnya benar-benar baja. Mau itu kerugian berapa hari, berapa tahun, tetap dia gimana dia bisa ini. Kemudian juga yang keduanya dia pandai berinovasi.
Iya. Karena usaha itu nggak monoton. Iya. Kita bikin produk begini, yakin akan ketinggalan. Betul. Selalu ada inovasi, dan inovasi. Betul. Karena itu untuk menyegarkan, apalagi dengan sentuhan-sentuhan terkini atau termodernkan. Pesan untuk pemerintah terakhir. Pesan untuk pemerintah, mohon untuk ini aja ya, ketika memang ada, ya tentu bagi kami para pelaku usaha berkeinginan ya, ketika memang ada bantuan ya, tentu semoga sih bisa ratakan ya. Jadi katakanlah nggak 4L gitu kan ya. Lagi. Tapi benar-benar menyeluruh gitu. Nah, kita by data. Jadi kita bongkar by data, mana nih yang udah masuk ke data pemerintahan, mana yang sudah dapat, tidak dapat lagi. Nah, giliran yang baru. Katakanlah dibagi 3 segmen ya. Dari mulai newbie atau baru datang, kemudian juga middle scale atau skala menengah, kemudian juga scale up. Nah, itu nanti dibagi gitu kan. Bantuannya pun harusnya berbeda-beda tentu. Mana yang memang baru, katakanlah ini baru SD, oh ya udah untuk biayanya SD gitu kan. Jadi nggak bisa, baru SD pengen biaya kuliah, nggak mungkin. Ya tentu itulah yang kita harapkan. Bantuan apapun juga saya pikir itu sangat berharga ya. Karena bukan hanya modal aja ataupun uang aja, saya pikir dari kayak kemasan, kemudian gimana cara kita dibantu untuk penjualan promosi ya, dan lain-lain, itu sangat luar biasa. Terima kasih nih Kang Mio, obrolannya sama-sama. Lumayan banyak yang baru bagi saya. Ini orang yang saya juga bergelut di bidang UMKM kan. Dan saya juga penerima KUB 12 juta. Selamat. Jadi saya sudah mengalami itu, dan alhamdulillah hari ini memang usahanya masih jalan. Dan mudah-mudahan nanti juga teman-teman yang lain bisa dibantu untuk mendapatkan permodalan. Mantap. Dan yang paling penting sebetulnya promosikan, dan terakhir adalah penjualan. Mungkin itu, terima kasih Kang sekali lagi. Mohon maaf sudah datang ke sini tidak disediakan apa-apa. Terima kasih kembali. Sehat-sehat selalu semuanya teman-teman. Saya izin pamit ya. Ini obrolan kami terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.